Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu auditor media, auditor muda, dan auditor pertama. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan untuk pemaparan saya pada hari ini. Izinkan pertama saya mengenalkan diri. Nama saya Yuli Septrian. Saya sebagai ASN di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Keseharian saya sebagai aktif atau auditor di Inspektorat Kota Tanjung Pinang. Karena dalam kondisi pandemi, jadi kita mengharapkan tetap menjaga protokol kesehatan, minimal menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Baiklah, untuk sesi pertama saya akan menyampaikan di mana tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk membangun sikap anti korupsi di APID Kota Tanjung Pinang, di mana indeks keberhasilan daripada penyuluhan ini adalah anti korupsi di lingkungan, minimal di lingkungan dan pada saat penugasan. Masuk pada ke materi. Tema pada hari ini adalah membangun sikap anti korupsi. Di mana dari kata membangun ini kita bisa beranalogi seperti membangun suatu gedung, di mana itu diawali dengan pondasi dan itu di mana setelah itu dinding dan kemudian didalaman dengan atap. Jadi ketika bangunan itu kokoh, jadi pondasi itu pun bangunan itu terbangun dengan baik. Yang pertama ini membangun sikap anti korupsi. Kita awali dengan pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindak amoralis. Tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara. Misal terjadinya suap menyuap petugas, diantaranya pemberi maupun penerima suap, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan dan gratifikasi. Yang ketiga, pengertian korupsi itu berlaku untuk perbuatan curang dan markup pada pengadaan barang dan jasa. Untuk membangun sikap anti korupsi, kita harus minimal memahami 3 kriteria yang dimaksud. Yang pertama itu integritas atau berintegritas. Yang kedua, nilai-nilai anti korupsi yang harus kita pahami. Dan ketiga, benturan kepentingan saat melakukan tugas. Yang pertama kita masuk pada integritas. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi atau harapan, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Intinya integritas ini dapat disimpulkan kesesuaian antara kata dan perbuatan. Mohon izin untuk lebih jelas saya akan membuka masker. Pada bagian selanjutnya, integritas menurut KPK, yang pertama berkaitan dengan konsistensi dalam sikap dengan nilai-nilai, prinsip dan tujuan, bersifat holistik, sumber-sumber nilai dari sisi agama, falsafah, ideologi dan budaya. Yang kedua, integritas sering dikaitkan dengan kualitas rasa kejujuran dan kebenaran sebagai motivasi dalam bertindak. Secara etimologi, integritas berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang berarti keutuhan atau kelengkapan.
masuk pada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi ini terdapat 9 unsur, yang dimana seluruh unsur ini merupakan hal-hal penting untuk kita pahami. Yang pertama itu kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, yang terakhir keadilan. Dari 9 unsur ini, unsur yang paling penting itu adalah keberanian. Walaupun yang unsur-unsur yang lain itu termasuk semua itu penting, tapi tanpa keberanian kita tidak dapat melaksanakan nilai anti korupsi yang dimaksud. Pada materi untuk benturan kepentingan, pengertian benturan kepentingan merupakan suatu kondisi di mana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas, atau dengan pengertian lain di situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Jenis benturan kepentingan. Yang pertama, kebijakan yang berpihak. Ini biasanya dilakukan oleh kelompok atas atau dari segi pimpinan. Yang kedua, pemberian izin yang diskriminatif. Izin yang dimaksud izin usaha. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, atau rekomendasi pejabat pemerintah. Mungkin untuk di zaman reformasi ini, untuk pengangkatan pegawai yang bisa terdapat benturan kepentingan mungkin sudah tidak bisa dilakukan lagi karena sisi transparan. Mungkin pada sisi pengangkatan pegawai tidak tetap masih terjadi di setiap daerah. Yang berikutnya, pemilihan partner atau rekan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional. Yang berikutnya, komersial pelayanan publik. Yang selanjutnya, pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur atau pengaruh pihak lain. Ini yang biasa terjadi di lingkungan APIP pada saat pelaksanaan penugasan. Yang berikutnya, penilaian tidak sesuai dengan norma-norma, standar, prosedur, dan kriteria atau pengaruh pihak lain. Yang terakhir, pengangkatan atau mutasi promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh kepentingan pihak tertentu. Sumber penyebab benturan kepentingan itu ada 5 sumber. Yang pertama, kelemahan sistem, tidak profesional, personalitas, rangkap jabatan, dan finansial. Di mana kelemahan sistem ini didukung dengan budaya organisasi, pengabdian, pengabaian nilai organisasi. Yang kedua, struktur organisasi dan SOP yang tidak memadai. Yang berikutnya, tidak profesional yang didukung dengan sikap tidak objektif, integritas buruk, dan kompetensi yang buruk. Yang berikutnya, personalitas yang didukung dengan kepentingan pribadi atau vested interest. Yang berikutnya, hubungan afiliasi, di mana hubungan persaudaraan, kesukuan, pertemanan, maupun hubungan relationship atau perkawinan. Yang berikutnya, rangkap jabatan. Rangkap jabatan ini yang mempengaruhi kebijakan. Yang kedua, kepentingan kelompok tertentu. Untuk sumber finansial ini pada posisi gratifikasi dan pemberian hadiah. Mungkin sampai di sini penyampaian materi kami, dan saya yakin pada posisi APIP atau auditor di lingkungan pemerintah, di lingkungan Inspektorat Kota Tanjung Pinang, untuk penerapan integritas itu mungkin bisa dijamin sudah terlaksana, di mana pemahaman itu mungkin sudah kita pahami. Yang kedua, kita bisa menerapkan pada diri kita sendiri. Yang paling penting itu penerapan pada saat penugasan untuk masyarakat atau orang lain.
untuk lebih jelas dari penyampaian materi ini bahwa teman-teman auditor sudah memahami, saya akan melemparkan pertanyaan bahwa meyakini kalau materi yang saya sampaikan ini sudah diterima dengan baik. Mungkin saya pilih Ibu Depi. 9 unsur nilai-nilai anti korupsi. Saya minta tolong Ibu Depi sampaikan 4 dari 9 nilai-nilai anti korupsi tersebut. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Yulis tentang nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran, kedua keberanian, tiga tanggung jawab, dan keempat kedisiplinan. Luar biasa, aplaus dulu untuk Ibu Devi. Jadi bisa dikatakan kalau penyampaian materi ini sudah terserap dengan baik. Mungkin yang terakhir saya minta Ibu Yohan sebagai apip yang berpengalaman. Di dalam benturan kepentingan itu terdapat tadi beberapa unsur yang ingin saya tanyakan. Benturan kepentingan apa yang sering terjadi atau bisa terjadi pada saat penugasan atau diberi penugasan oleh pimpinan kepada auditor? Ya, pada waktunya kami persilakan Bu Iwan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Yulis. Menanggapi pertanyaan Bapak, hal yang sering kita temui pada saat mendapatkan penugasan salah satunya yaitu tentang konflik of interest atau benturan kepentingan, Ya. terutama yang menyangkut tentang personalitas. Di sini faktor yang mempengaruhi adalah faktor afiliasi, yaitu persaudaraan. Itu rentan sekali karena di lingkungan kerja kita itu masih banyak terdapat auditif yang menjadi suami atau kerabat dalam keseharian kita. Dan untuk mencegah itu biasanya dari penugasan kita akan dipilah untuk menghindari benturan kepentingan tersebut dengan tidak ikut dalam penugasan tersebut dan dialihkan ke penugasan yang lain yang tidak menimbulkan konflik of interest. Terima kasih. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu auditor Inspektorat Kota Tanjung Pinang atas kesempatan yang diberikan. Intinya untuk membangun sikap anti korupsi, minimal kita harus berintegritas, memiliki nilai-nilai anti korupsi atau memahami dan menghindari benturan kepentingan terjadi di lingkungan kantor atau di lingkungan pada saat penugasan diberikan oleh pimpinan. Yang terakhir, jangan lupa di like and share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.